Halo viewers, udah pernah dengar belum tentang penyakit Crohn? Mungkin masih cukup asing ya. Simpelnya sih, penyakit Crohn adalah peradangan pada lapisan dinding sistem pencernaan. Nah, peradangannya ini bisa terjadi mulai dari mulut hingga anus. Tapi memang lebih sering terjadi di bagian usus halus dan juga usus besar. Tapi pada kasus yang parah, penyakit Crohn ini katanya nggak bisa disembuhkan. Waduh, apa betul begitu? Oke, tenang dulu. Semuanya bakal saya jelasin di video ini, mulai dari penyebabnya, gejalanya, apa aja jenis pemeriksaan buat nentuin diagnosisnya, dan yang pasti, cara mengatasinya. So, keep on watching ya. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Seperti yang tadi udah saya jelasin di awal, penyakit Crohn atau Crohn's disease ini adalah peradangan pada lapisan dinding sistem pencernaan. Tetapi bukan tergolong peradangan biasa nih, melainkan merupakan sebuah kondisi yang terjadi dalam jangka panjang atau kronis. Untuk penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi penyakit Crohn ini diduga berkaitan dengan kombinasi dari beberapa faktor nih, mulai dari faktor genetik atau keturunan, gangguan pada sistem kekebalan tubuh, hingga pengaruh dari lingkungan. Nah, kombinasi dari ketiga faktor tadi itu bisa meningkatkan resiko terjadinya penyakit Crohn. Tapi memang nggak pada semua orang ya, melainkan hanya pada orang-orang dengan kondisi tertentu, seperti memiliki keluarga yang menderita penyakit Crohn, kemudian memiliki kebiasaan merokok, atau sering mengonsumsi makanan dengan kadar lemak tinggi, kemudian juga pada orang-orang yang mengonsumsi obat antiinflamasi non-steroid atau AINES dalam jangka panjang, seperti ibuprofen, naproxen, atau natrium diklofenak. Terus gimana nih gejalanya, dok? Oke, jadi gejala yang muncul ini pada penyakit ini adalah tergantung pada bagian sistem pencernaan yang terserang. Terus tergantung juga pada luas peradangannya dan tingkat keparahannya. Lalu gejala awalnya itu biasanya muncul pada masa kanak-kanak atau dewasa awal, yang kemudian dapat berkembang seiring waktu. Tapi kalau secara umum, gejala-gejala dari penyakit Crohn itu ada sakit perut, kemudian sering diare tanpa sebab yang jelas, terus bisa juga mengalami kram perut, hilang nafsu makan, terus berat badan yang menurun drastis secara tiba-tiba, lalu BAB berdarah, sariawan, bisa juga timbul demam, tampak pucat, lemas, dan bisa juga ada rasa nyeri maupun pembengkakan di sekitar anus. Pokoknya gejala-gejala tadi berkaitan erat dengan sistem pencernaan ya, tapi memang cukup bervariasi ya. Jadi kalau kamu merasa mengalami satu ataupun beberapa gejala-gejala tadi dan nggak yakin apa sih penyebabnya, ya ada baiknya memang diperiksakan ke dokter ya, supaya langsung jelas nih, apa sih penyebabnya, terus apakah benar itu gejala penyakit Crohn atau bukan. Atau at least kalau emang belum sempat ke dokter, bisa tanya-tanya dulu ke dokter. Sekarang kan udah bisa tuh konsultasinya secara online, misalkan lewat aplikasi Halo Dokter. Di situ kamu bisa sampaikan aja semua keluhan kamu sama dokternya. Nanti dokternya akan merespons, dan respons ini cepat, terus jawabannya udah pasti akurat juga. Kalau belum punya aplikasinya, nanti setelah nonton video ini, langsung aja download di App Store maupun Google Play. Soalnya, kalau sampai penanganan terlambat, maka peluang untuk sembuh pun bisa berkurang. Jadi memang lebih cepat, lebih baik ya. Jangan sampai karena dibiarin gitu aja, gejala yang timbul justru keburu makin parah nih, sehingga menyebabkan beberapa gejala seperti diare yang nggak kunjung sembuh meskipun udah minum obat diare, atau sudah berlangsung lebih dari 7 hari, kemudian demam yang berkepanjangan, lalu sakit perut yang nggak kunjung membaik, dan khususnya pada anak nih, berat badannya menurun secara tiba-tiba atau perkembangan dan pertumbuhannya jadi terlambat. Kalau udah sampai seperti ini udah jadi rambu-rambu nih untuk jangan tunda-tunda lagi buat periksa ke dokter, oke? Oke, tadi pengertiannya kan udah, gejala dan penyebabnya juga udah. Sekarang, kalau emang kena penyakit Crohn harus gimana dong? Terus gimana cara mengatasinya? Oke, sabar, sebentar lagi saya jelasin, tapi saya mau kasih tahu dulu nih tentang jenis-jenis pemeriksaan yang diperlukan untuk memastikan apakah kamu benar mengalami penyakit Crohn atau enggak. Jadi, pada awal pemeriksaan, dokter itu biasanya akan menanyakan pola gejala yang dialami pasien, tujuannya buat mengetahui penyebab timbulnya gejala tersebut. Dari situ dokter juga bakal nanyain faktor-faktor pemicunya, misalkan pola makannya gimana, riwayat penyakit dan konsumsi obat-obatannya gimana, serta bagaimana riwayat kesehatan dalam keluarganya. Habis itu, pemeriksaan fisik juga perlu dilakukan nih, mulai dari denyut nadi, suhu tubuh, tekanan darah, dan juga tentunya pemeriksaan pada area perut. Next, bisa dibantu lagi dengan pemeriksaan penunjang deh, misalkan dengan tes darah, kemudian pemeriksaan feses, atau pemeriksaan pencitraan bagian dalam dengan kolonoskopi, atau mungkin bila diperlukan bisa dilakukan biopsi juga. Kalau dari pemeriksaan-pemeriksaan ini menunjukkan bahwa benar nih ada
tanda-tanda bahwa penyebabnya adalah penyakit Crohn, maka pengobatan baru bisa dilakukan. Tujuan pengobatannya adalah untuk meredakan gejala, mencegah terjadi komplikasi, serta memperpanjang periode remisi. Nah, remisi itu sendiri apa sih? Nah, remisi adalah periode pengobatan saat gejala suatu penyakit nggak muncul-muncul lagi. Beberapa jenis obat-obatan yang biasanya diresepkan dokter adalah obat anti radang, kemudian obat kortikosteroid, lalu obat untuk mengendalikan daya tahan tubuh atau imunosupresan, bisa juga digunakan antibiotik, obat terapi biologis, obat anti diare, maupun obat pereda nyeri perut untuk mengendalikan gejala-gejalanya. Selain itu, kalau status nutrisi pasiennya kurang, maka mungkin diberikan juga nih terapi penambahan nutrisi, yaitu memakai selang makan atau melalui infus. Penambahan nutrisi ini juga diketahui bisa mengurangi kerja saluran pencernaan, sehingga diharapkan nantinya peradangan itu bisa lebih cepat untuk berkurang. Nah, kalau sampai terapi-terapi ini nggak mempan juga untuk mengurangi keparahan gejala penyakit Crohn yang dialami, maka diperlukan tindakan yang lebih jauh nih mungkin, yaitu operasi. Tujuannya adalah untuk mengangkat bagian saluran pencernaan yang udah keburu rusak, lalu menyambungkan bagian-bagian yang masih sehat. Tapi gimana ke depannya? Apakah ada resiko kambuh? Well, resiko kambuh ini masih ada ya. Jadi memang tetap diperlukan pemberian obat-obatan, khususnya untuk memperkecil kemungkinan penyakit Crohn ini kambuh kembali. Jadi memang untuk menangani penyakit Crohn ini dibutuhkan effort yang lumayan luar biasa juga ya, baik dari pasiennya maupun tenaga medisnya. Dan jelas juga kalau penyakit Crohn ini bukanlah peradangan usus biasa, tetapi lebih kompleks daripada itu. Jadi memang perlu diwaspadai. Nah, sekarang pertanyaannya gimana? Bisa dicegah nggak sih, Dok? Oke, sayangnya penyakit Crohn ini sulit untuk dicegah karena memang faktor resikonya merupakan kombinasi dari berbagai faktor, mulai dari faktor keturunan sampai kondisi sistem kekebalan tubuh seseorang. Tapi yang bisa dilakukan adalah mencegah kekambuhan atau disebut flare up, yaitu dengan cara rutin mengonsumsi makanan sehat bergizi lengkap dan seimbang, serta membatasi asupan lemak. Lalu menghentikan kebiasaan merokok, berolahraga secara rutin, berupaya untuk mengelola stres dengan baik juga. Oke, segitu dulu informasi yang bisa saya sampaikan seputar penyakit Crohn. Walaupun memang masih jarang terdengar ataupun jarang ditemui di tengah masyarakat, tetapi saya harapkan dengan adanya informasi ini, kita semua bisa lebih aware tentang penyakit Crohn dan cara mengatasinya. Sebelum saya tutup video ini, saya mau ajak teman-teman untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke keluarga ataupun kerabat, agar bisa sama-sama lebih waspada nih dengan penyakit Crohn. Dan jangan lupa juga buat subscribe YouTube channel Halo Dokter, biar kamu nggak ketinggalan sama beragam informasi kesehatan terbaru dan terupdate. Oh ya, kalau kamu punya saran mengenai topik kesehatan menarik lainnya yang mau dibahas sama saya atau teman-teman dokter lainnya, langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah. Salam sehat untuk keluarga dan jangan lupa untuk selalu hidup sehat bersama Halo Dokter.